Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya, Sudin Azizah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai networking pada VirtualBox. Nah, jadi beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu Reset MAC Address, Network Mode NAT, NAT versus NAT Network, Praktek NAT Network, Brick Network, Host Only Network, Disable Windows Firewall, Internal Network Part 1, Internal Network Part 2. Nah, sekarang kita menuju ke materi yang pertama, yaitu Reset MAC Address. Nah, sebelumnya, MAC Address itu adalah identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam sebuah jaringan internet. Nah, untuk fungsinya yaitu mengenali perangkat, mengamankan jaringan, pemulihan data, dan pencarian lokasi perangkat. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai networking. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai networking. Nah, pada networking, kita tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Nah, pada bab kali ini, kita akan belajar cara menghubungkan virtual mesin dengan internet, virtual mesin dengan laptop, dan virtual mesin dengan virtual mesin. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat 3 server ya teman-teman, di mana server yang kedua ini merupakan hasil clone dari server yang pertama, dan server yang ketiga ini merupakan hasil ekspor impor dari server clone ini ya teman-teman. Nah, jika kita ingin mempraktekkan network, maka MAC address ketiga server ini tidak boleh sama ya teman-teman. Nah, untuk mereset MAC address-nya, kalian bisa klik bagian kanan, lalu setting, network, advance. Nah, di sini MAC address-nya yaitu 08F93. Oke. Sekarang kita cek di server yang lain. F93. F93. Nah, di sini diketahui ketiga servernya itu memiliki MAC address yang sama. Nah, untuk merubah MAC address-nya, kalian bisa klik setting, network, advance. Nah, kalian bisa klik bagian ini, maka otomatis MAC address-nya akan berubah. Kita lakukan lagi di server yang ketiga. Jangan menangis, hapus air matamu. Nah, di sini MAC address dari ketiga server ini sudah berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu network mode NAT. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, kalian perlu tahu apa itu NAT dan apa fungsi NAT. NAT sendiri merupakan singkatan dari Network Address Translation, yang merupakan metode untuk menerjemahkan alamat IP private ke IP public maupun sebaliknya. Nah, jadi IP yang terdapat di virtual mesin kita akan diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Nah, di sini saya akan mencoba mengsetting Ubuntu-nya dengan cara klik setting, lalu network. Nah, di bagian attach-nya itu kita pilih yang NAT ya. Kemudian oke. Nah, di sini kita coba start.
Ya pintar sih enggak riba. Keren deh ya. Kaget. Merupakan perintah yang sedangkan misal kita harus Nah, di sini kalian bisa langsung saja login. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini juga terdapat ada file desktop, dokumen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan coba ping Google dengan cara mengetik ping google.com. Nah, di sini untuk menghentikannya kalian bisa klik Ctrl C. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah IP address. Lalu di sini akan muncul dua jenis interface. Yang pertama yaitu LO dan yang kedua yaitu ENP0S3. IP ENP0S3 ini diterjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung pada laptop kita. Di sini saya akan coba ping ke command prompt. Nah, kita langsung saja mempraktekkan ya teman-teman. Kita ke VirtualBox. Nah, di sini kita ketik Nah, di sini kita ping ketik. dan di sini kita masukkan IP address pada ENP0S3 yaitu 10 2 yaitu 10 Hilang namanya kata. 10.0 T2 T255. Orang Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat tidak bisa ya teman-teman. Kita akan coba ke control panel. Kita pilih network and internet, network and service center, ada change adapter setting. Kita pilih yang host only network. Nah, di sini kalau IP-nya sama seperti yang ada pada ENP-OS 3, harusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu server terhubung ke interface host OS ini, membuat IP pada interface atau host OS tidak sama dengan IP pada virtual machine. Nah, materi yang selanjutnya yaitu NAT versus NAT network. Pada VirtualBox, terdapat dua opsi dan virtual machine, yaitu NAT dan NAT network. Nah, bedanya adalah jika menggunakan NAT, maka kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS kita. Karena itu, akibatnya kedua VM atau sesama VM akan mendapatkan IP yang sama. Nah, contohnya yaitu seperti yang ada di sini. Di sini terdapat GUES OS1 dengan IP 10.0.2.15 dan GUES OS2 dengan IP 10.0.2.15. Nah, di sini IP-nya itu sama, karena kedua virtual machine ini menggunakan internet yang sama. Nah, karena kedua virtual machine ini memiliki IP yang sama persis, maka mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Akan tetapi, jika kita menggunakan NAT network, maka kita tidak akan langsung terhubung ke hidden interface, tetapi dia akan terhubung ke switch
terlebih dahulu. Nah, di sini switch-nya adalah virtual, jadi kita tidak bisa melihatnya secara fisik. Nah, di sini kita langsung saja setting. Kita ke Tools, lalu pilih File, Preference, lalu kalian pilih Network. Nah, kalian klik Again. Kemudian kalian oke. Nah, selanjutnya kalian lakukan pada Ubuntu server yang pertama. Kalian klik setting, pilih network. Di sini kalian pilih net network. Lalu oke. Kalian lakukan hal yang sama pada server clone. Network. Di sini kalian ganti jadi net network. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek apakah kedua server ini memiliki IP address yang sama atau tidak. Sekarang kita mulai saja. Nah, di sini kalian ketik IP address. Langsung saja teman-teman, yaitu perintah kita. Nah, di sini terlihat tidak terdapat IP address. Maka kita akan meminta atau merequest IP address yang baru dengan mengetikkan perintah sudo dhclient env s3. Kemudian enter. Nah, di sini terdapat. Nah, di sini sudah muncul IP yang baru, yaitu 10.0.2.15. Nah, kita lakukan hal yang sama pada server clone. Kita jalankan dulu. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan passwordnya dan enter. Nah, di sini kita ketik sudo dhclient -r envo s3. Nah, Kemudian enter. di sini kita masukkan passwordnya ke perintah relatif ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik IP address, enter. Nah, di sini kita masukkan perintah sudo dhclient. Nah, di sini kita ketik perintah lagi, yaitu envo s3. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketik perintah IP address. Kemudian di sini kita terlihat IP barunya yaitu 10.0.2.6. Nah, pada server yang pertama yaitu 10.0.2.15. Yang selanjutnya yaitu Bridge Network. Nah, ini merupakan gambar simulasi Bridge Network. Nah, jadi Bridge Network ini masih numpang ke hidden interface-nya host OS. Sehingga IP yang didapatkan itu random. Bridge Network ini akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung dengan host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan host OS. Setting. Nah, di sini saya sudah berhasil Kemudian network.
Nah, di bagian attach to kita pilih yang materi berikutnya, yaitu read special adapter. karakter. Kemudian kita klik oke. Special karakter. Nah, di sini kita langsung saja Nah, running. special karakter. Geblek sih. Nah, di sini kita langsung saja login. Serambungnya Kering lantai pingsan. Nah, di sini kita coba ketikkan IP address. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.1.8/24. Nah, sekarang kita coba ke control Nah, panel. berhubung sebelumnya kita sudah berhasil melakukan perintah relatif. Nah, di sini kalian pilih yang network and internet, kemudian network and sharing center, check adapter setting. Tanda melengkung itu Di sini kalian kita klik sedang yang berada wifi. di story room ya teman-teman, sedangkan dengan tanda dolar seperti. Nah, di sini otomatis grid adapter akan menghubungkan virtual machine kita dengan interface Wi-Fi-nya. Jadi otomatis IP address-nya akan sama dengan interface yang ada di laptop kita. Nah, materi yang selanjutnya yaitu host only network. Jadi, host only network dia akan terhubung dengan host OS only interface atau laptop kita, yang dimana membuat host OS bisa saling berkomunikasi atau ping karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini IP-nya, contohnya di sini pada VMware-nya itu IP-nya 192.168.69.5. Nah, sedangkan untuk IP host OS-nya yaitu 192.168.69.1. Jadi di sini IP-nya itu sama dari yang IP virtual. Nah, jadi di sini IP-nya itu sama dengan Nah, jadi di sini IP-nya itu sama dengan IP yang ada pada virtual machine tadi. Dan ini bisa membuat virtual machine ini dapat berkomunikasi pada host OS kita. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu networknya. Kita pilih network. Lalu di bagian attach to-nya kita ganti jadi host only adapter. Nah, kemudian kita ketik Kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu server yang ketiga. enter, Pilih setting, network. kemudian kita ketik. Lalu di sini kita pilih yang host only adapter. Teman-teman. Lalu Pilih up. di sini CD. Nah, di sini kita langsung saja start. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Memindahkan file ke dokumen dengan cara kita ketik vouch. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah IP address. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.56.1.
01./24. Nah, di sini kita akan mencoba ngecek yaitu apakah IP yang ada di sini sama dengan interface host OS yang ada pada laptop kita. Kemudian kita enter. Kita ke control panel. Teman-teman, di sini keterangannya lebih lengkap ya teman-teman. Di sini terdapat seperti directory dan bulannya ya teman-teman. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Jadi di sini IP-nya sama dengan IP yang ada pada virtual machine tadi ya. Yang nantinya membuat virtual machine ini bisa berkomunikasi pada host OS kita, yaitu ls min lr. Nah, sekarang kita bisa ngeping dari virtual machine ke host only kita, tetapi sebelum itu kita perlu mematikan firewallnya terlebih dahulu agar kita bisa ping ke host OS kita. ls min lr. Nah, di sini terdapat lebih banyak ya teman-teman, seperti tanggalnya dan bulan apa ya teman-teman. Kita pilih Windows Defender Firewall. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu agar kita bisa melakukan ping ke host OS kita. Bulan serta jam pembuatannya. Di sini kita coba ping Ya Allah, 192. suaranya berapa? 1. Kita coba enter. Nah, di sini kita Nah, tunggu. teman-teman, di sini kita akan Nah, di sini, untuk menghentikannya kalian bisa klik Ctrl Nah, C. kita cek di sini apakah. Nah, di sini terlihat sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita bisa ngeping dari virtual machine ke host OS kita. Nah, sekarang kita akan coba ping dari host OS kita ke virtual machine kita. Kita ke command prompt, kemudian kita klik, kemudian kita ketik ping, dan kita masukkan IP address-nya. IP-nya yaitu 192.168.101/24. Di sini kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul reply from. Nah, di sini sudah muncul reply from ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil ping dari host OS ke virtual machine-nya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu internal network. Nah, ini merupakan gambar simulasi internal network. Nah, jika virtual machine kita sudah menggunakan internal network, maka virtual machine ini tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi, internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Virtual machine kedua ini menggunakan internal network. Keduanya bisa saling berkomunikasi dengan melalui switch, sehingga keduanya dapat berkomunikasi melalui switch virtual. Nah, di sini kita langsung saja setting. Kita setting attach to-nya menjadi internal network.
Kita lakukan hal yang sama pada server clone. Nah, di sini terlihat tidak bisa masuk ya teman-teman, dikarenakan virtual mesin kita ini meminta IP ke DHCP servernya. Sedangkan jika kita menggunakan internal network ini, tidak ada DHCP server yang akan memberinya IP. Oke, kita power off terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa masuk, maka kita perlu menggantinya. Kita perlu ganti attach-to-nya menjadi bridge adapter. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita start. Oke, di sini kita coba login terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita masukkan perintah sudo nano / etc /netplan /00. Lalu kita klik bagian tab pada keyboard kita. Lalu kita klik bagian tab pada laptop kita. Kemudian kita enter. Dan di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya. Di sini terdapat DHCP4 true yang menandakan bahwa virtual mesin kita otomatis akan meminta IP ke DHCP server. Tetapi karena kita menggunakan internal network, maka tidak ada DHCP server yang menyediakannya. Nah, di sini kita bisa ubah struktur isinya ya. Nah, jika sudah, kalian bisa klik Ctrl X, kemudian Y, dan Enter. Nah, ini biar kelihatan. Nah, di sini kalian ketik sudo netplan apply, lalu Enter. Nah, jika sudah, kita restart virtual mesinnya dulu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba menghubungkan kedua virtual mesin ini, apakah bisa saling terhubung atau tidak. Nah, tapi sebelum itu, tadi kan kita menggunakan bridge adapter kan. Nah, sekarang kita ganti jadi internal network. Kemudian oke. Kita lakukan hal yang sama di Ubuntu clone-nya.
Nah, sekarang kita coba jalankan kedua virtual machine ini ya, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berhasil masuk dan login ke Ubuntu dan Ubuntu clone-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja cek IP address-nya dengan cara ketikkan perintah IP address. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.2/24 sesuai dengan IP yang kita masukkan tadi ya, teman-teman. Kita lakukan hal yang sama di Ubuntu clone-nya. IP-nya itu sama ya, teman-teman, seperti IP yang sudah kita pasang tadi. Nah, sekarang kita akan coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu server clone. Dengan cara ketikkan perintah ping, lalu kita masukkan IP yang ada di clone Ubuntu ya, teman-teman. Itu 192.168.1.2. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, untuk menghentikannya, kalian bisa klik Ctrl+C. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi, kedua virtual machine ini sudah saling terhubung. Nah, untuk menghentikannya, seperti tadi, kita klik Ctrl+C.